Selamat datang Bapak Ibu para Sultan Ayap Global Indonesia pada kursus Internet of Things dan seminar Ayap Global Indonesia hari Rabu tanggal 22 September 2021. Dan sekarang kita sudah memasuki forum diskusi atau tanya jawab. Dan saya sudah mendapat pertanyaan dari Sultan Robert P. Kaloh yang bertanya, sudah daftar ke toko kripto, tapi waktu login email dan password tidak dikenal. Ya, sudah klik forgot password, sudah berapa kali dicoba, tapi belum dapat jawaban. Mohon saran dan panduannya. Lebih baik jawabannya Sultan Robert P. Kaloh, daftar lagi pakai email yang lain ya, dan pastikan emailnya itu tertulis dengan benar, ya hurufnya Anda tulis dengan benar, dan habis daftar Anda cek. Kalau misalnya benar, karena Anda akan dapat konfirmasi di email Anda. Oke? Jadi tolong dicek dulu emailnya. Kalau email yang pertama itu belum ada konfirmasi atau belum ada notifikasi dari toko kriptonya, ya berarti Anda belum terdaftar. Mungkin waktu ngetik emailnya kurang benar. Kalau misalnya sudah benar, tapi belum bisa, silakan ganti pakai email yang lain. Oke. Terima kasih Sultan Suyatno yang mengirimkan data mitra yang sudah daftar tapi belum masuk di Helium Track. Itu karena Helium Track-nya sedang masih pengembangan sehingga sinkronisasi datanya perlu waktu. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Grab Corner, dari Sultan Arif di Magetan. Mau mendaftar member baru pakai HP saya, bisa atau tidak mendaftar saudara saya? Jawabannya bisa, ya. Jadi jawabannya bisa. Jadi Sultan Arif, Anda bisa mendaftarkan mitra-mitra Anda pakai HP Anda. Yang penting Anda klik link referralnya Anda. Oke, kemudian datanya masukin data saudara atau data teman atau data member baru. Jadi jawabannya bisa ya. Sultan Firman Hidayat bertanya, apakah hotspot yang saya pasang di rumah, SSID-nya bisa dipakai untuk kebutuhan internet sendiri di rumah? Apakah hotspot ini sebagai extender WiFi yang ada di rumah? Ya, terima kasih Sultan Firman Hidayat. Jawabannya, iHub Hotspot itu akan berfungsi memperkuat sinyal WiFi sampai jarak jangkauan itu sampai maksimum sampai 200 kali lebih jauh dari WiFi biasa, tapi untuk Internet of Things ya. Jadi SSID-nya itu bukan untuk browsing ya. Jadi orang-orang yang di luar rumah Anda juga bisa pakai, tapi untuk Internet of Things, bukan untuk browsing YouTube atau media sosial seperti pemakaian internet biasa. Ya, jadi untuk pemakaian internet biasa Anda tetap menggunakan WiFi yang biasa Anda pakai sehari-hari. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Sultan Eko Wahyudis di Sukabumi, ingin mendapatkan materi hari ini, akan kita kirimkan linknya. Ya, jadi perhatikan di Telegram Ayap Global ID. Kemudian pertanyaan dari Sultan Iwan Setiawan. Apakah benar alat ini bisa menggantikan hotspot yang di rumah? Lalu bagaimana mengatur alamat IP dan password agar tetap bisa dipakai internet? Jadi jawabannya, alat Anda tetap di rumah tetap menggunakan WiFi yang standar yang biasa, ya. Dan untuk iHub Hotspot ini khusus untuk Internet of Things, ya. Jadi tidak menggantikan iHub Hotspot WiFi di rumah Anda. Jadi untuk WiFi Anda tetap pakai seperti biasa. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Rizky Mulyawan. Yang pertama, promo gratis ini berlaku sampai kapan? Oke, kapan nanti dipesannya dari Amerika ya. Jadi jawabannya untuk promo gratis ini yang diumumkan berlaku September, kuotanya kita tersedia sampai 90.745 member ya. Nah, itu silakan dimanfaatkan, dimaksimalkan ya. Dan kalau untuk pemesanannya ini tidak menunggu promonya berakhir kapan, tapi karena terjadi kelangkaan semikonduktor untuk pabrik semikonduktor sekarang, maka alat akan dijadwalkan pengirimannya tahun depan ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Sultan Rizky Mulyawan, mohon info tanggal perkiraan sampai barang ke Indonesia. Jadi sudah disampaikan pada slide ya, tentang pertanyaan pertama tentang waktu kapan dikirimkan, itu jawabannya adalah akan diberitahukan setelah Januari 2022 ya. Jadi demikian jawabannya, karena terjadi kelangkaan semikonduktor. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Ahmadi Wiratmaja. Yang pertama,
Jika saat receive hotspot ternyata sudah ada titik lain di sekitar rumah, lalu kita geser mencari titik aman hingga 300 meter, namun instalasinya di rumah apa diperbolehkan? Jawabannya, Anda perlu memasang di titik yang sudah disetujui. Ya, karena kalau Anda pindahkan, maka data kredit untuk yang dipengaruhi oleh gelombang radionya itu akan berbeda. Sehingga kalau Anda pasang tidak di titik yang sudah disetujui, maka hasil HNT-nya, hasil miningnya itu akan tidak optimal. Ya, sehingga tentunya juga akan mengurangi keuntungan host maupun keuntungan perusahaan. Ya, jadi sebaiknya ditepati titiknya. Yang kedua, bagaimana teknis pembayaran ongkos kirim, apa transfer atau COD? Jika transfer, bagaimana menjawab calon member yang khawatir kalau sudah bayar nanti barangnya tidak datang. Jawabannya adalah untuk teknis pembayarannya itu nanti diperjelas setelah verifikasi alamat dan konfirmasi untuk pembayaran dengan komunikasi lewat email. Dan untuk menjawab mitra-mitra yang khawatir kalau sudah bayar nanti barangnya tidak datang, Anda bisa jelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita akan menggunakan manajemen risiko ongkos kirim, yaitu caranya dengan kita mendaftar. Jadi super system kita akan mendaftar. Jadi Bapak Ibu nanti ikuti leadernya, ya. Jadi akan pakai sistem pendaftaran. Bagi yang sudah verifikasi itu jangan langsung bayar, tapi pembayarannya akan diurutkan dan kita akan urutkan peringkat, ya. Jadi dengan cara manajemen peringkat ini, pengiriman atau pembayaran ongkos kirim sesuai peringkat, maka akan lebih teratur, lebih rapi dan aman. Dan kalau kita sudah menggunakan sistem manajemen seperti itu, mohon didukung oleh para leader dan juga dijelaskan lagi ke mitra-mitranya. Ya, jadi caranya adalah dengan bayar ongkos kirimnya bertahap, oke, dan urut peringkat, ya, mulai dari presiden director, peringkat director, kemudian vice president, ya presiden director, vice president, kemudian director, kemudian senior manager, manager dan seterusnya, ya. Dan itu kita akan bertahap. Jadi misalnya 50 orang dulu yang akan bayar ongkos kirim, kemudian kita tunggu barangnya datang, kemudian setelah barang datang kita urutkan lagi yang tahap berikutnya, ya, namanya ditulis semua, yang bayar ongkos kirim kita tulis namanya, kemudian setelah barang datang juga didaftarkan lagi, jadi dimonitor oleh support system, ya. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan kalau manajemen seperti itu kan lebih baik dan lebih aman, betul ya? Setuju ya para sultan ya? Kemudian yang ketiga, berapa ongkos kirim, ya, jika dikirim ke Tokyo. Nah, ini ongkos kirim kita berbeda-beda karena tidak tahu, ya, selama pandemi ini juga delivery kan juga berubah. Jadi itu nanti akan dikonfirmasi lewat email. Di mana bisa melihat daftar biaya ongkir ke berbagai daerah. Tidak ada, ya, nanti itu daftar ongkos kirimnya nggak ada, itu nanti akan ada verifikasi setelah barang datang. Karena kalau sekarang dibuat daftarnya pun juga tahun depan sudah berubah lagi. Jadi nanti pastinya akan komunikasi lewat email. Pertanyaan keempat, ini adalah sistemnya afiliasi. Apakah penghasilan HNT yang kita dapatkan dari hotspot pribadi 100% milik kita atau ada proses pembagian? Jadi ini sudah dijelaskan, ya, bahwa kita menggunakan sistem bagi hasil, ya. Jadi cara bagi hasilnya mulai 15%, ya, ketika Anda masih baru mengaktifkan alat dan belum punya member. Dan ketika Anda sudah memiliki referral mulai dari 5 orang atau lebih, maka Anda dapat bagi hasilnya 25% untuk host atau untuk pemilik alat. Ya, dan untuk perusahaan 75% itu termasuk untuk bayar bonus jaringan. Oke, jadi termasuk pembayaran bonus afiliasi itu dari yang 75%, ya. Nah, jadi Anda disarankan atau direkomendasikan untuk mengembangkan jaringan atau mengembangkan tim karena bonus dari afiliasi itu akan lebih besar daripada hasil miningnya sendiri, ya. Dan Bapak Ibu, Anda mendapatkan alat gratis itu terkait dengan sistem kita karena kenapa alatnya gratis? Ya karena perusahaan yang memiliki investasi besar pun tidak bisa menempatkan alat ini sendirian sehingga perlu mendistribusikan alat supaya membentuk jaringan Internet of Things, ya, karena sistem miningnya ini tidak bisa ditaruh di satu tempat karena menggunakan gelombang radio. Ya, sehingga memang ada kepentingan dari sisi perusahaan dan dari sisi investor untuk mendistribusikan ke berbagai lokasi seluas-luasnya.
Dan karena itu sistemnya adalah menggunakan bagi hasil. Ya, jadi alatnya gratis, tapi sistemnya bagi hasil seperti kalau di bisnis tradisional itu seperti bisnis nitip sapi. Ya, jadi kalau investor nitip sapi ke petani, petaninya yang mengurus sapinya nanti dapat anak setahun dibagi hasil dengan investor. Nah, dalam hal ini investornya adalah IHF Global dan kita ini sebagai host adalah petaninya. Ya, jadi petani yang dititipin alat. Kalau petani dititipin sapi, kita ini host dititipin alat. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sultan Ahmadi Wiratmaja. Oke, yang tadi sudah dijawab ya. Kemudian Sultan Kadek Suartika. Dan pemaparan dari leader sungguh luar biasa, tapi saya baru bergabung dan banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Siapa orang Indonesia yang sudah mendapat penghasilan? Ya, ini alatnya baru tahun depan, ya. Jadi sekarang ini semua kita sukarelawan dan bayangkan aja Bapak Ibu seperti yang kita kerjakan ini ibaratnya seperti membangun hotel Bapak Ibu ya. Seperti membangun hotel atau seperti membangun bangunan untuk kostel gitu ya, misalnya rumah kos misalnya ya. Nah, itu kan Bapak Ibu kalau membangun hotel atau membangun rumah kos itu kan perlu waktu 6 sampai 12 bulan sampai bangunannya jadi. Kalau Anda membangun hotel atau membangun rumah kos atau rumah kontrakan, sebelum bangunannya jadi, Anda kan nggak dapat pemasukan. Yang ada Anda keluar uang malah setiap hari untuk membiayai pembangunan rumah kontrakan atau rumah kos atau hotel Anda itu. Nah, tapi kalau di IHF Global, samanya dengan membangun rumah kontrakan atau hotel adalah Anda membangun, sama-sama membangun. Ya. Tapi bedanya kalau Anda membangun hotel atau membangun rumah kontrakan Anda keluar uang setiap hari, kalau di IHF Global Anda tidak keluar uang sedikit pun untuk membangun jaringan, ya. Jadi tapi yang sama-sama dibangun adalah Anda sama-sama membangun bisnis. Oke. Jadi tolong kembangkan bisnis jaringan IHF Global ini dengan siap mental sebagai sukarelawan dan milikilah mental wirausahawan. Wirausahawan itu yang membangun rumah kontrakan atau membangun rumah kos atau membangun hotel itu sudah tahu bahwa ya selama membangun itu semuanya uang keluar dan waktu keluar. Tapi kalau membangun jaringan, Anda nggak perlu keluar uang. Tapi Anda juga membangun bisnis. Dan sama-samanya adalah sama-sama perlu waktu 6-12 bulan sampai bisa menghasilkan. Ya, jadi tolong dijelaskan ke tim Anda bahwa sekarang semuanya sukarelawan. Oke? Dan sukarelawan ini, Anda sukarelawan untuk mengedukasi mitra-mitra baru, mengedukasi tim Anda, ya. Nah, tapi dan semua sama-sama belum mendapatkan hasil karena seperti membangun hotel atau membangun rumah kontrakan ya dapatnya 6 atau 12 bulan lagi setelah bangunannya jadi. Kalau di IHF Global setelah jaringannya jadi dan alatnya hadir atau dipasang ya. Oke. Kemudian kekhawatiran tentang ongkos kirim tadi sudah disampaikan bahwa manajemen risiko kita dengan pembayaran ongkos kirim yang didaftarkan oleh Support System Cerdas Digital Foundation dan juga menggunakan tahapan berdasarkan sistem peringkat. Oke. Jadi jelaskan seperti itu ya Sultan Kadek Suartika. Kemudian untuk Sultan Pratama Prima mengirimkan data yang sudah ada di genealogi tapi belum masuk di Helium Track. Terima kasih datanya. Kemudian untuk Sultan, pertanyaan dari Sultan Syafrizal Ibnu Hajar, apakah kalau sudah jadi anggota bisa dapat alat? Jawabannya bisa, ya. Tapi tunggu waktunya tahun 2022 untuk pengiriman. Oke, Sultan Andreas Mardian, terima kasih untuk laporan data yang belum termasuk, belum terdaftar. Sultan Tandi Sutandi, untuk data yang sudah yang sudah terdaftar tapi mau ada perubahan posisi juga akan kami sampaikan. Sultan Muryana Irman memiliki 4 referral yang belum masuk di tabel Helium Track tapi sudah reserve hotspotnya. Nah, tolong dicek di genealogi ya. Jadi Sultan Muryana Isman tolong cek di genealogi, pastikan di genealogi sudah masuk ya. Sultan Beni Prasetyo, laporannya juga sudah kami terima untuk member yang
belum muncul di helium track. Sultan Yeri Aryono, terima kasih laporannya sudah kami terima. Untuk Sultan Abdul Rahman Solikan tidak terlihat di link helium, ya ini mungkin maksudnya belum terlihat di titik helium ya. Nah, tolong dijelaskan sponsornya siapa ya. Sultan Abdul Rahman ini tidak melaporkan. Ini kasih nama username ini membernya apa sponsornya ya. Kalau mau laporan harus dikasih data sponsornya siapa, username-nya apa untuk data sponsornya ya. Kemudian juga data membernya, username-nya apa, nama lengkapnya siapa, email dan HP-nya. Oke. Sultan ada pertanyaan dari Sultan Heri Tri Kristanto dari Surabaya. Menanyakan kalau hotspot sudah diterima dan mau aktifkan alat, apa wajib upgrade ke Helium Track Pro yang berbayar? Jawabannya adalah tidak wajib ya. Jawabannya tidak wajib. Helium Track Pro itu yang versi Pro yang bayar itu opsional. Dan Anda sekarang bisa gunakan yang gratis dulu. Dan kalau Anda sudah dalemi dengan training dari perusahaan, kemudian Anda merasa perlu untuk upgrade, misalnya mau kirim mining assessment lebih dari 10 orang, maka silahkan kalau mau upgrade, dan itu tidak ada bonus untuk sponsornya dan tidak ada bonus untuk leader jaringannya. Pertanyaan kedua dari Sultan Heri Tri Kristanto, apabila masih belum upgrade Helium Pro, apakah tidak bisa aktifkan alat mining atau tidak bisa withdraw HNT? Jawabannya tidak ada kaitannya. Meskipun tidak upgrade ke Helium Track Pro, tetap ketika nanti sudah dapat jadwal pengiriman alat sesuai tahapan yang kita rekomendasikan, alatnya tetap bisa diperoleh dan tetap bisa withdraw HNT-nya. Ya, jadi para sultan jelas semua ya, tidak ada kaitan dengan upgrade. Tetap bisa dapat alat meskipun tidak upgrade. Jadi yang menentukan Anda dapatnya lebih dulu, semua akan bisa dapat ya, yang alamat instalasinya valid dan sudah bisa komunikasi lewat email untuk verifikasi ketika dapat jadwal nanti. Tapi yang menentukan prioritas adalah bukannya Anda upgrade atau tidak upgrade, tapi peringkat Anda. Ya, peringkat yang lebih dulu akan diprioritaskan. Peringkat yang lebih tinggi akan diprioritaskan. Jadi silakan manfaatkan waktu untuk menambah referral mitra-mitra Anda. Kemudian pertanyaan dari Sultan Depatola menanyakan sehubungan prediksi harga HNT yang naik terus, tapi secara teori jika barang yang sama diproduksi terus, maka harga barang tersebut akan turun lebih murah. Cryptocurrency HNT yang diproduksi massal di rumah-rumah penduduk berbagai negara, bagaimana harganya bisa naik, sedangkan kripto yang ada di mana-mana dalam masyarakat. Oke ya. Jadi mungkin belajarnya belum lengkap ya. Jadi Bapak Ibu, cryptocurrency Helium ini adalah ibarat voucher pulsa ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi host itu memasang iHub hotspot, ketika sinyalnya ini aktif, bisa digunakan untuk Internet of Things, maka Anda menjadi penyedia sinyal IoT, menjadi penyedia sinyal Internet of Things. Nah, produsen alat IoT itu pada waktu memproduksi alat, dia akan beli Helium, akan beli cryptocurrency Helium. Untuk apa? Supaya bisa membayar jasa sinyal IoT yang disediakan. Ya, jadi Anda menjadi penyedia sinyal itu, Anda menyediakan jasa. Jasa itu perlu dibayar oleh pengguna alat IoT atau produsen alat IoT yang bayar duluan. Ya. Dan ketika ada alat IoT yang menggunakan sinyal Anda, maka unit Helium itu akan dibakar. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, para sultan ya. Jadi Helium ini bukan akan menumpuk sebanyak-banyaknya. Semakin banyak IoT yang pakai, akan semakin banyak Helium yang dibakar. Ya. Artinya ini deflasionari istilahnya atau berkurang. Jadi seperti Ethereum, Bapak Ibu, sekarang strateginya tuh unitnya dibakar. Ya. Nah, tapi kalau Ethereum itu dibakar tanpa guna, kalau Helium ini dibakar setelah dia digunakan oleh perangkat IoT. Nah, karena itulah maka perlu diproduksi terus. Jadi dengan iHub hotspot Anda nyala, maka Helium cryptocurrency-nya diproduksi terus unitnya. Jadi ini siklusnya Bapak Ibu ya, siklus ekosistemnya. Oke. Nah, jadi tidak benar bahwa kalau Helium diproduksi terus maka harganya akan jatuh. Itu tidak tepat. Karena
Helium perlu diproduksi terus untuk menggantikan unit yang dibakar karena dipakai oleh perangkat IoT. Ya, nah kemudian semakin banyak helium yang diproduksi, itu bukannya membuat harga turun, tapi membuat kapitalisasi pasar helium makin banyak. Karena kenapa? Semakin banyak helium cryptocurrency diproduksi, maka semakin banyak unit di pasaran, dikalikan jumlah harga dikalikan unit akan makin tinggi, sehingga kapitalisasi pasarnya atau coin market cap-nya akan naik. Ya, nah itu ekosistemnya atau tokenominya seperti itu Bapak Ibu. Ya, istilahnya tokenomi. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Darmawati Nasir. Ya, ada teman yang masuk jaringan ini, kalau permintaannya untuk pindah posisi, ini tolong diperjelas dulu ya. Ini kenapa bisa masuk ke jaringan yang salah? Ya karena tidak bisa sembarangan main pindah jaringan tanpa penjelasan prosesnya. Jadi tolong Sultan Darmawati Nasir dilengkapi penjelasannya kenapa terjadi kesalahan tersebut ya. Kalau misalnya mau lebih mudah ya, jika yang bersangkutan belum kembangkan tim, silakan daftar lagi dengan referral yang posisinya benar. Silakan daftar lagi pakai email yang berbeda, itu lebih cepat ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Robert P. Kaloh, bila ada mitra yang mau join tapi tidak reserve hotspot karena di daerah belum ada wifi, apa tetap bisa dapat penghasilan dari kembangkan mitra di bawahnya yang aktif hotspotnya? Jawabannya bisa ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa juga Anda perlu kembangkan jaringan ke luar negeri kalau Anda punya relasi-relasi baik WNI maupun WNA di luar negeri? Karena ketika mitra-mitra Anda di luar negeri dapat alat duluan, maka Anda sponsornya akan tetap dapat bonus. Meskipun Anda belum dapat alat, tapi mitra yang Anda sponsori sudah dapat alat atau mitra di jaringan Anda sudah dapat alat dan aktif ya. Jadi Bapak Ibu, dengan informasi ini sangat penting Anda kembangkan jaringan ke daerah-daerah yang bisa lebih cepat dapat alat, yaitu di Republik Rakyat Cina, Taiwan, Hong Kong, Macau, kemudian di Amerika dan Kanada, serta di Eropa Barat, terutama Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya relasi di daerah-daerah itu, silakan Anda kembangkan referensi Anda ke sana, dan kalau mereka dapat alat lebih dulu, Anda belum dapat alat tapi sudah dapat bonus HNT-nya. Jadi pertanyaan Sultan Robert P. Kaloh jawabannya adalah bisa. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda punya kenalan yang nggak punya WiFi, tapi dia punya banyak teman ya dan mau menambah penghasilan, silakan daftar. Nggak masang WiFi nggak apa-apa ya, atau di daerah di pedesaan yang belum ada WiFi tetap bisa daftar dan tetap bisa kembangkan jaringan, nanti bisa dapat bonus HNT dari jaringannya. Ya jelas ya Bapak Ibu semua. Kemudian pertanyaan dari Sultan Faisyaya, ya ini melaporkan member yang belum masuk ke dalam My Team. Terima kasih laporannya akan kami sampaikan. Juga Sultan Robert P. Kaloh melaporkan member yang belum masuk di Helium Track. Terima kasih laporannya. Untuk Sultan Lei Sapna menanyakan mengapa sulit mengakses akun. Jawabannya upaya masuk tidak valid, sementara sudah masukkan email dan sandi. Sandinya yang dimasukin jangan sandinya email ya. Jadi sandi yang dimasukkan atau password yang dimasukkan itu password akun iHub. Anda login itu dari web ihub.global, itu masukin untuk ganti username itu masukkan email. Tapi password yang Anda masukkan waktu login itu jangan password email, tapi password akun iHub Global ya. Kemudian bertanya lagi apa ada hubungan dengan jaringan internet di daerah saya. Nah, kalau untuk jaringan internet itu Anda bisa cek pakai detektor kecepatan sinyal internet ya. Gitu. Itu download aja di Android itu untuk internet speed gitu. Anda ketik aja di Play Store internet speed, maka akan Anda download tools-nya itu untuk mengecek jaringan di lokasi Anda. Sultan Pringgopra, ya Sultan Pringgopra, terima kasih sudah melaporkan mitra-mitra yang belum terdaftar di Helium Track. Dan pertanyaan dari Sultan Andara Dian. Ya, pertanyaan pertama,
Alatnya gratis dan member harus bayar ongkos kirim. Saat barang dikirim, apa harga tetap muncul di invoice soal alat gratis karena menyangkut urusan tax and duty di Indonesia. Ini nanti akan diurus oleh logistik ya. Jadi Bapak Ibu, semuanya tentang pengiriman alat itu akan diurus oleh logistik, Bapak Ibu ya, oleh perusahaan logistik. Jadi itu nanti Anda akan dapat kejelasan setelah komunikasi ketika alat akan dikirimkan. Anda akan komunikasi dengan email. Kemudian pertanyaan kedua, member akan dapat reward berupa HNT dari iHub. Itu karena adanya transaksi IoT. Apakah betul? Jawabannya tidak. Ya. Jadi yang penting Anda mengaktifkan alat iHub hotspot-nya. Meskipun tidak ada perangkat IoT yang menggunakan sinyal IoT-nya, Anda tetap mendapatkan reward HNT karena Anda mendapat reward dengan mengaktifkan alat yang memancarkan sinyal. Ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Ketika alat Anda aktif, Anda langsung dapat HNT. Tidak peduli apakah ada alat perangkat IoT yang pakai atau tidak. Oke? Jelas ya para sultan ya tentang hal itu ya. Anda akan begitu alat aktif, selama alat aktif dapat HNT. Ya, nggak masalah mau ada perangkat IoT yang pakai atau tidak. Oke. Pertanyaan ketiga, transaksi IoT apa saja yang terjadi di Indonesia saat ini yang jika dipasang alat akan menghasilkan HNT? Ya, itu jawabannya tidak perlu alat IoT untuk menghasilkan HNT ya. Kalau untuk pertanyaan jenis alatnya sudah kami jelaskan di seminar ya. Jadi ada berbagai sensor untuk misalnya smartwatch. Ya, smartwatch yang bisa untuk IoT, untuk alat kesehatan misalnya, untuk mendeteksi kesehatan. Kemudian juga untuk perangkat-perangkat sensor-sensor di gedung-gedung. Ya. Misalnya sensor lift atau sensor lampu atau untuk alat IoT yang terhubung dengan perangkat-perangkat di rumah untuk menghidupkan atau mematikan lampu misalnya ya. Jadi itu alat-alat yang ada di pasaran di Indonesia. Pertanyaan keempat dari Sultan Andaradian, jika ada member setelah beberapa bulan berjalan tidak mengaktifkan alatnya lagi, apakah akunnya akan dinonaktifkan oleh iHub? Nah ini Bapak Ibu ya, ini hubungannya kenapa iHub menggunakan sistem afiliasi. Karena supaya sponsor bisa memonitor membernya. Ya, ini alat tidak murah. Dan Anda sudah kami perjuangkan untuk mendapatkan alat. Alatnya harus diaktifkan. Kalau enggak merugikan perusahaan dan merugikan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia akan diblokir kalau banyak alat yang sudah dikirim tapi tidak aktif. Ya, jadi tolong Bapak Ibu pahami kenapa iHub menggunakan sistem afiliasi. Karena di awal Anda perlu mengedukasi. Setelah alat datang Anda perlu monitor. Jangan sampai di grup Anda ada mitra yang Anda sponsori yang alatnya nggak aktif. Kalau alatnya nggak aktif, Anda telepon. Bagaimana Anda telepon? Ya, Anda harusnya kenal dengan orang yang Anda referensikan. Kalau orang itu masuk dari promosi, Anda dikasih tahu kok email dan nomor HP-nya. Ya, jadi Anda bisa komunikasi dengan mitra di tim Anda, terutama di mitra yang Anda sponsori langsung. Nah, jadi tidak boleh tidak aktif alatnya, harus aktif ya, supaya bisa menghasilkan bagi hasil untuk perusahaan, untuk Anda sebagai host, dan juga untuk leader-leader di jaringan Anda. Oke. Kemudian untuk ada pertanyaan dari Sultan Tono Dwi Kordik. Bertanya, iHub Global ini apa bisa digunakan di pegunungan? Jawabannya bisa. Malah kalau lokasinya tinggi, jangkauan sinyalnya besar, jangkauan sinyalnya kuat dan jauh, maka hasilnya bisa seperti contoh-contoh yang sudah kami sampaikan yang hasilnya dalam sebulan bisa sampai lebih dari 100 HNT. Kemudian ada email dari Sultan Rizal Mantovani, terima kasih untuk data yang dilaporkan untuk mitra yang belum masuk ke My Team Helium Track. Untuk Sultan Suminto juga, terima kasih untuk laporannya. Untuk Sultan Bayu Raja, menanyakan tentang instalasi dan alamat instalasi dan pengiriman. Sampai saat ini tidak bisa diproses atau belum berhasil karena not eligible. Itu artinya di daerah Anda itu sudah ada yang pesan. Jadi Anda Sultan Bayu Raja harus daftarkan pakai alamat lain ya, alamat
rumah saudara atau rumah teman yang jaraknya minimum 300 meter dari alamat Anda. Sudah coba 2 tempat, rumah saya dan rumah orang tua, namun belum berhasil. Ya, bagaimana solusinya? Apakah berarti sudah tidak bisa join? Jawabannya Anda tetap bisa join. Akun Anda kalau bisa login berarti akun Anda aktif. Ya, solusinya sebelum dapat alamat Anda kembangkan jaringan, sehingga dari jaringan itu kalau nanti jaringannya dapat alat duluan, Anda bisa dapat bonus HNT-nya. Oke. Sultan Samuel Santoso minta bahan materi slide bahasa Inggris, sudah kami kirimkan. Oke, Sultan Robert Pekalo bertanya, pertanyaan pertama, apakah hotspot IHAP Global digunakan dengan memakai satu WiFi bersama? Ya, kalau Anda punya jaringan WiFi yang Anda langganan, untuk satu alamat kan satu hotspot sekarang ya, jadi Anda pakai satu jaringan untuk satu hotspot. Pertanyaan kedua, apa bisa menggunakan jalur internet dari HP? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan jaringan internet yang fix atau menggunakan kabel eksternal ya, kabel fisik, pakai kabel fisik dari beberapa internet service provider yang ada. Dan ingat Bapak Ibu bahwa IHAP Global perlu jaringan WiFi, menggunakan jaringan WiFi dari internet service provider Anda yang sudah ada. Karena IHAP Global bukanlah internet provider. Oke. Kemudian Sultan FMX1 bertanya tentang pelaporan pajak, bagaimana jika dapat HNT dalam jumlah besar per bulan. Ya, untuk laporan Anda silakan konsultasi dengan konsultan pajak ya. Jadi untuk penghasilan Anda dari cryptocurrency itu kalau Anda mau laporkan itu Anda konsultasikan dengan konsultan pajak ya sebagai penghasilan atau aset Anda. Kemudian untuk Sultan Lajuma ya bertanya tentang apakah ketinggian meletakkan alat ini berpengaruh pada hasil minernya. Misalnya di rumah atau di gedung bertingkat akan lebih banyak hasilnya daripada rumah penduduk. Jawabannya iya, ya karena blockchain Helium akan menghitung data kredit ini akan menghitung jangkauan sinyal. Jadi semakin kuat sinyal Anda atau semakin tinggi, ya semakin tinggi tapi yang penting kuat kekuatan sinyalnya ya. Kalau Anda tinggi tapi terhalang tembok-tembok gedung pencakar langit di sekitarnya juga mungkin tidak seefektif kalau misalnya Anda berada di tempat yang tinggi, menempatkan antenanya untuk alat IHAP hotspot ini, tapi daerahnya terbuka sehingga dari tempat yang tinggi tapi jangkauan sinyalnya bisa jauh, ya bisa kuat dan jauh, maka hasil HNT-nya bisa lebih besar. Kemudian pertanyaan dari Sultan HDY Kun, untuk mendapatkan info Helium Explorer, apa ada link supaya bisa meyakinkan kalau IHAP Global sudah bisa menghasilkan HNT di negara lain? Ada ya, dan itu menggunakan linknya adalah explorer.helium.com ya. Saya ulangi lagi, untuk mengetahui jaringan Helium hotspot yang sudah live itu silakan Anda ketik di browser Anda explorer.helium.com, dan itu ada peta, akan muncul gambar peta dan gambar heksagonnya. Itu setiap heksagon yang warnanya hijau itu artinya hotspot yang sudah aktif. Itu Anda klik dan Anda akan dapatkan data berapa HNT yang dihasilkan dalam 24 jam, 7 hari maupun dalam satu bulan. Kemudian pertanyaan dari Sultan Husain Hidayat, misal sudah memiliki alat dan sudah aktif, apa bisa dibagikan ke tetangga? Itu nggak perlu ya. Jadi tetangga Anda nggak bisa pakai WiFi seperti untuk YouTube gitu, nggak bisa ya, karena bisanya untuk Internet of Things. Kalau tetangga Anda punya alat Internet of Things bisa dipakai. Kemudian pertanyaan dari Sultan Sudarman Chu, ya mau bertanya, jika titik oranye mitra tidak tepat di tempat berjarak pemasangan kira-kira 100 meter, apa alat berfungsi? Jawabannya bisa ya. Kalau Anda lihat peta dan di peta itu Anda ada garis tambah, itu garis tambahnya itu bisa digeser-geser ya. Jadi untuk titik hotspotnya itu tidak harus di tanda tambahnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Budi Kurniawan menanyakan berapa kecepatan minimal WiFi untuk mengaktifkan alat IHAP. Yang penting ini sudah standar internet provider ya, standar internet broadband yang disajikan oleh internet provider. Jadi apakah 10 Mbps atau 20 Mbps itu semuanya bisa ya. Bisa untuk dipasang ke IHAP hotspot. Jadi
menggunakan kecepatan internet standar dari internet provider yang menyediakan internet broadband atau WiFi. Itu sudah bisa dipakai. Dan pertanyaan dari Sultan Dedi Muhtadin. Pertanyaan pertama, satu, untuk daftar akun yang lebih dari satu, bagaimana pengaturan nama, nomor HP, dan lainnya. Silakan Bapak Ibu, Anda daftarkan nama anggota keluarga ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah daftar ya, dan Anda punya suami, daftarkan pakai nama suami, lagi nambah akun. Kalau Anda sudah daftar pakai nama suami, daftarkan pakai nama istri, tambah lagi daftar pakai nama anak pertama, kedua, ketiga, daftar pakai nama saudara ya. Bapak Ibu daftarkan, karena mumpung promonya ini gratis Bapak Ibu, jadi Anda manfaatkan untuk daftar sebanyak-banyaknya, karena dengan memiliki alat lebih dari satu berarti aset Anda lebih banyak ya. Jadi semakin banyak akun, semakin banyak alat. Semakin banyak alat berarti semakin banyak aset digital Anda, dan alatnya itu sendiri ada harganya. Kalau di eBay, Bapak Ibu, itu ada alat yang sudah berproduksi HNT di Amerika, itu bisa dijual sampai 43 juta rupiah. Jadi kalau Anda punya 10 alat, berarti Anda punya aset 430 juta nilainya. Ya, karena alat yang sudah produksi harganya lebih mahal, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi semakin banyak alat, Anda semakin banyak aset alatnya. Artinya alat itu sendiri ada nilainya. Kemudian HNT-nya juga lebih banyak. Jadi penting Bapak Ibu, Anda bukan hanya booking sendirian, tapi daftarkan pakai nama anggota keluarga, ya lebih banyak, Anda lebih untung kok, gitu ya. Jadi caranya daftarkan pakai nama anggota keluarga, pakai email yang berbeda-beda, ya. Kemudian pertanyaan kedua, untuk mitra dari ProTeam tidak mendapat kode bonus seperti bronze, silver, dan gold. Betul, ya, karena kode bonus, yaitu bonus yang diperoleh untuk mitra-mitra level kedua, 3, 4, dan seterusnya, itu dimulai dari bronze team. Bronze team itu member ke-6 yang alatnya aktif, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk pro team, yaitu 5 member pertama Anda yang alatnya aktif, Anda dapat matching bonus. Ya. Jadi Anda dapat matching bonus, itu kalau Anda punya gold team, maka Anda akan mendapatkan 25% matching bonus dari hasil kode bonus yang diperoleh oleh pro team Anda. Ya kan pro team Anda kan punya kode bonus kan? Karena mereka punya jaringan juga. Nah, dari kode bonus yang diperoleh member ke-1, ke-2, 3, 4, 5, yaitu 5 orang di pro team Anda, dari kode bonusnya 5 orang pertama ini, Anda akan dapatkan matching bonus sampai 25% kalau Anda punya gold team. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud upgrade? Perbedaannya apa dengan yang belum upgrade? Upgrade ini ada 2. Kalau Anda upgrade AHEP Global, itu upgrade untuk fasilitas sales funnel, untuk fasilitas digital marketing, yaitu langganan kalau setiap tahun itu Anda akan bayar. Kemudian kalau yang kedua adalah upgrade Helium Track Pro. Ya, kalau yang gratis itu maksimum untuk mining assessment untuk maksimum 10 orang atau 10 unit assessment. Kalau yang berbayar bisa lebih dari 10. Ya. Jadi bisa lebih banyak mining assessment-nya. Oke, terima kasih untuk Sultan Dedi Muhtadin, sudah dijawab semua. Kemudian pertanyaan dari Sultan Gria Cushion. Yang pertama, alat menyedot bandwidth berapa besar? Jawabannya tidak besar, ya. Jadi kalau sama aja kalau Anda menggunakan aplikasi cryptocurrency seperti aplikasi Indodax atau aplikasi Binance atau aplikasi toko kripto. Nah, itu kan juga menggunakan bandwidth karena untuk update data. Ya sebesar itu kurang lebih ya, karena yang dikirimkan ini hanya data saja. Jadi bukan seperti untuk online game atau video streaming, tidak sebesar itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau punya beberapa lokasi rumah, berapa lokasi yang bisa didaftarkan? Silakan didaftarkan semua. Kalau punya 5 rumah, daftarkan 5 akun, punya 10 rumah, daftarkan 10 akun ya. Bahkan kalau rumahnya cuma punya 1 tapi saudaranya punya rumah banyak, silakan daftarkan semuanya ya. Karena prinsipnya semakin banyak akun, semakin banyak alat, dan Anda semakin besar aset Anda. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Gusrof bertanya, kalau daftar di alamat lama terus pindah lokasi baru, misalnya pindah KTP, apa bisa? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau Anda mau pindah rumah, nanti Anda tinggal klik aja menu change hotspot address ya, itu ada di bagian kiri menu AHEP Global. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya.
dan yang sudah dijawab dengan lengkap. Terima kasih untuk data yang dikirimkan untuk laporan mitra-mitra yang belum terdaftar di Helium Track, dan mohon dimaklumi karena masih dalam tahap pengembangan dan juga pemindahan data untuk migrasi data dari servernya AHEB Global ke Helium Track itu masih berjalan, ya. Sehingga kalau Anda melaporkan data yang belum masuk hari ini, tolong besok dicek lagi karena ada kemungkinan dari server sudah ada update, ya. Dan kalau Anda kirim laporan dan ternyata besok setelah Anda cek akun Helium Track Anda ternyata di tabelnya sudah masuk, tolong Anda kirim email lagi, ya. Anda kirim email lagi melaporkan bahwa laporan Anda sebelumnya data yang belum masuk ternyata sudah masuk. Jadi kita bisa update juga ke manajemen. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, dan bagi para sultan yang sudah mengikuti presentasi dan tanya jawab hari ini, semoga informasi yang kami sajikan bisa jelas dipahami dan silakan dimanfaatkan untuk mengajari tim Anda, ya. Karena dengan sistem afiliasi ini memang dibuat supaya Anda mendapatkan penghargaan, ya, yaitu mendapat imbalan HNT dari mengedukasi mitra-mitra Anda. Ya, jadi komunitas kita ini adalah komunitas pembelajar Bapak Ibu, ya. Dan kita akan belajar terus dan mengedukasi lebih banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini seminar kita sudah lengkap, ya, dan forum tanya jawab juga sudah lengkap. Terima kasih terima kasih sudah bergabung dengan AHEB Global Indonesia, dan selamat mengembangkan jaringan, selamat menambah referensi mitra-mitra Anda, selamat membina tim Anda, selamat mengembangkan tim lebih besar lagi, selamat naik peringkat, dan selamat memperbesar potensi bonus cryptocurrency Helium Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam Sultan, merdeka.